Malah ini masuk TV. 1, 2, 3. Siang Pak, ada yang perlu saya bantu? Ya, mau ketemu Pak Dirops. Oh iya, ada di dalam Pak. Atas nama siapa Pak? Terus di Lagi wawancara di dalam Pak. Iya, iya. Iya, lagi wawancara Pak. Bisa menunggu? Bisa menunggu Pak? Ya. Ya, duduk dulu ya Pak ya. Oke Pak. Pak. Jalan apa? Keterapian. Berarti nanti anak dari Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PD Parkir dalam hal pengelolaan parkir ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan melalui kesempatan ini. Yang pertama bahwa PD Parkir mengelola parkir di tepi jalan umum. Nah, parkir tepi jalan umum lah ini yang banyak menjadi sorotan masyarakat. Seperti kita ketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan parkir di tepi jalan umum dilandasi dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006. Kemudian dari peraturan daerah tersebut dijabarkan melalui SK Wali Kota Nomor 64 Tahun 2001. Kedua dokumen tersebut itu memang sudah dicantumkan ruas-ruas jalan yang harus atau perlu atau diberi kewenangan kepada PD Parkir untuk pengelolaan tersebut. Nah, di dalam dokumen itu memang sudah dijelaskan ruas-ruas jalan dan hampir seluruh kota ini memang diberi kewenangan pengelolaan parkirnya oleh PD Parkir Makassar Raya. Terkait dengan sorotan-sorotan masyarakat, itu kita tidak pungkiri atau PD Parkir tidak pungkiri bahwa memang selama ini banyak disoroti oleh masyarakat. Kenapa? Selain dari jalan-jalan yang saya maksud tadi itu, memang ada beberapa tempat yang menjadi sorotan. Kenapa? Karena di situ memang sudah ada larangan-larangan parkir. Ya, larangan maksudnya tidak boleh ada perparkiran di situ. Di situ sudah ada rambu yang dipasang oleh Disub, dilarang parkir lah, dilarang stop. Tetapi kenyataannya bahwa masih ada saja masyarakat yang memarkir kendaraannya, padahal di situ merupakan larangan parkir. Nah, kesemua ini menjadi tanggung jawab instansi yang terkait.
Yang lebih ironis lagi bahwa kalau demikian bahwa sebagian adalah tanggung jawab parkir. Padahal kalau kita mau telisik lebih jauh bahwa kalau rambu-rambu tersebut sudah ada, itu bukan lagi menjadi kewenangan PD parkir, tetapi menjadi kewenangan instansi yang terkait. Tetapi masyarakat perlu memang ada himbauan atau sosialisasi bahwa itu menjadi ranah atau tanggung jawab oleh instansi lain. Oke Pak. Pak, terkait masalah perparkiran yang ada di Kota Makassar, kerap kali kami temukan jukir yang di luar itu tidak pakai ID card, apa segala macam, sampai dia katakan nanti sementara diurus ki bos, saya punya ID card. Itu tanggapan pihak PD Parkir sendiri seperti apa Pak? Apakah mereka termasuk liar atau gimana Pak? Ya, betul sekali. Sekaitan apa yang saya sampaikan itu bahwa muncullah yang disebut dengan jukir-jukir liar atau juru parkir liar. Kenapa kita sebut dengan juru parkir liar? Yang pertama karena jukir-jukir tersebut tidak mempunyai identitas atau tidak mempunyai tanda-tanda bahwa mereka adalah juru parkir resmi. Sebab juru parkir resmi yang terdaftar di PD Parkir itu sudah dilengkapi dengan ID card, dengan rompi. Selain itu, yang tidak mempunyai hal tersebut itu kita kategorikan dengan jukir liar. Nah, oleh karena itu menjadi sorotan juga bagi masyarakat bahwa masih maraknya jukir-jukir liar yang ada di Kota Makassar. Nah, oleh karena itu tindakan oleh PD Parkir senantiasa kita lakukan sosialisasi dan penindakan langsung kepada jukir-jukir yang ditemukan berkategori jukir liar. Satu hal yang ingin saya kemukakan di sini adalah bahwa memarkir kendaraan itu saya berharap banyak kepada pengguna jasa atau masyarakat Kota Makassar. Apabila ingin memarkir kendaraannya, parkirlah pada tempat-tempat yang sudah disiapkan kepada titik-titik parkir yang dianggap resmi begitu. Janganlah memarkir yang punya tanda-tanda bahwa di situ dilarang parkir. Sekaligus kalau pengguna jasa atau masyarakat Kota Makassar memarkir kendaraannya, tolong mintalah karcisnya. Karena itu merupakan tolak ukur pendapatan